Gus, semangat hari ini. Bagaimana semalam tidurnya? Nyenyak? Pagi ini sudah ya apa namanya? Udara juga cukup cerah gitu ya. Terus kemudian saya pagi ini ada sedikit testimoni ya, cerita gitu ya. Jadi kemarin hari Kamis itu sebetulnya saya ada dinas di Makassar. Kemudian dibatalin lah, seharusnya ke Makassar tapi dibatalin, akhirnya ke Jember gitu. Saya berangkat hari Kamis itu jam 6 sore, penerbangan dari Surakarta, terus kemudian ke Surabaya jam 1,5 jam. Perjalanan dari Surabaya ke Jember hampir 6 jam perjalanan ini ya, perjalanan kendaraan gitu ya, dan itu malam gitu. Banyak sekali kanan kiri bis, terus kemudian truk pengangkut apa namanya pohon-pohon itu loh, apa namanya kayu-kayu, karena di sana kan memang ada pabrik kertas ya, leces ya. Jadi saya terus kemudian teringat gimana ya saudara dan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera gitu ya, melihat pohon-pohon yang ditebang, terus kemudian saya juga melihat truk itu banyak sekali gitu ya, dengan kayu-kayu yang sudah dipotong gitu. Jadi saya merasa sedih gitu ya, apalagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, Padang dan Sibolga gitu ya. Dampaknya yang begitu besar gitu ya, yang itu juga akibat dari mungkin ya keserakahan dari sebagian dari saudara-saudara kita juga gitu. Nah, saya setelah saya sampai di Jember, ceritanya setelah sampai di Jember itu jam 2 malam gitu. Jam 2 malam saya baru tidur jam 3-an, kemudian jam 6 pagi saya harus bangun karena pagi-pagi saya harus ada aktivitas di Universitas Negeri Jember gitu, di hari Jumatnya. Kemudian setelah acara selesai, saya juga buru-buru karena saya harus mengejar penerbangan balik ke Jakarta. Akhirnya puji Tuhan saya sudah sampai di Jakarta kembali tadi malam jam 2 juga sampai di Jakarta gitu ya. Jadi sebetulnya pagi ini saya agak ngantuk gitu ya, agak ngantuk, terus kemudian masih lelah gitu. Apalagi tadi malam saya nggak sempat mandi. Nyampe nggak sempat mandi, terus kemudian saya tiduran juga di kursi sofa gitu ya. Suami saya yang melihat saya kayaknya nggak tega bangunin saya gitu, jadi biarin aja saya tidur di sofa. Tapi puji Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini ya, menemukan kekuatan gitu ya. Di pagi ini walaupun saya capek, saya ngantuk, tetapi pagi-pagi tadi sudah dibangunin sama suami saya. Tapi banyak bangun ini kan tugas gitu ya. Karena sebagai tanggung jawab saya juga, dari kemarin Mas Ferry menyampaikan saya hari Senin Mbak Santi boleh jadi direktur kos gitu. Nah pagi ini saya merasakan sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan baik gitu ya. Mohon supportnya dari Bapak Ibu sekalian biar saya juga bisa menyampaikan tugas ini dengan baik. Karena baru kali ini gitu ya, jadi hari ini ada hari yang sangat istimewa buat saya. Saya diberi kesempatan untuk jadi tugas. Baik Bapak Ibu, mengawali persekutuan doa pagi ini, saya juga ada pantun. Pak Sami gosok gigi di pertahanan kaki. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, selamat datang di persekutuan doa pagi. Bapak Ibu, selamat datang Pak Pendeta. Tapi sepertinya ini masih muda, jadi saya sepertinya masih pendeta. Kalau di pemerintahan ada Mas Menteri, kalau di gereja kita ada Mas Pendeta. Terima kasih untuk hadirnya juga di pagi hari ini. Nanti kita bisa bersama-sama dibimbing oleh Mas Pendeta untuk kita menjalankan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Acara selanjutnya
kita nanti akan ada lagu pembuka, Kau Perkasa Aku Lemah. Terus kemudian nanti akan ada doa pembukaan dari saya. Dilanjutkan pembacaan Mazmur oleh Ibu Ingrid. Terus kemudian ada pendoa kedua dan juga bersama saya. Terus kemudian lalu pujian nanti apapun juga menimpamu. Terus kita nanti akan ada pendoa tiga Bapak Ajanto. Selamat datang Bapak. Terus kemudian nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga bersama-sama belajar tentang firman Tuhan oleh Mas pendeta kita Bapak Alex Santos. Untuk mengawali perjalanan pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih atas izin Tuhan Yesus dan izinkan kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan izinkan bagi kami lakukan di pagi hari ini di tengah kesibukan kami yang masih bekerja. Tuhan izinkan kami untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan dalam keseluruhan doa pagi, di mana kami bisa menemukan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dari hal-hal yang kecil kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana di daerah Sumatera, ada di Aceh, di Padang, dan di Sulawesi. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap individu-individu yang ada di sana yang terdampak, untuk Pemprov, untuk seluruh kegiatan yang ada di sana yang saat ini masih belum berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menghadirkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi relawan, untuk menjadi donatur. Kemudian Tuhan juga pakai para medis yang bertugas di sana. Tuhan lancarkan, Tuhan mampukan mereka bertugas dengan sebaik-baiknya di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pendistribusian bantuan, baik itu makanan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain, terutama juga dengan kebutuhan air bersih. Tuhan, kiranya Tuhan juga hibur orang-orang yang kehilangan saudaranya, yang kehilangan mata pencahariannya akibat dari bencana tersebut. Kiranya Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk keadaan korupsi yang masih melanda di negeri ini. Gerakkan hati para pemimpin bangsa kami lebih peduli dan mereka malu untuk melakukan korupsi. Beri kesadaran bagi para pemangku jabatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lebih berpihak kepada rakyat dan bangsa kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong bangsa kami, di mana perekonomian yang belum pulih, perekonomian yang sampai saat ini masih menjadi PR besar bagi bangsa kami. Untuk keadaan pemutusan hubungan kerja yang sampai saat ini masih juga berlangsung, Tuhan juga kiranya menolong, Tuhan memberkati para pemangku jabatan sehingga mereka bisa memberikan solusi terbaik bagi para anak-anak muda yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kiranya dengan hadirnya program pemerintah yang saat ini sedang berjalan, yaitu program Magang Merdeka, kiranya Tuhan juga berikan kelancaran sehingga semua program ini bisa berjalan dengan baik, sehingga para anak muda ini mendapatkan bekal untuk mereka memasuki dunia kerja, baik di dunia kerja dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk berkompetisi dengan bangsa lain.
menolong mereka. Mereka bisa melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan baik ketika mereka bernegosiasi dengan bangsa lain, berkolaborasi. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka sehingga menghasilkan solusi-solusi dan keputusan-keputusan serta kebijaksanaan yang betul-betul berpihak pada rakyat, dan Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan persetujuan doa pagi ini, sehingga Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan, sehingga persetujuan doa pagi ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan tolong dan pimpin kami, sehingga dengan persetujuan doa pagi ini kami bisa belajar, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami pasrahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama ujian pembukaan. Kau kan kasar mama. Kembali ya dia. Gak apa-apa ya, punya ini ya, orangnya tahu lah maksud kita ya. Walaupun kembali-kembali gitu ya. pembacaan Mazmur yang akan disampaikan oleh Ibu Iri. Jadi saya baru lihat bahwa dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menoleh dan mendengar seriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku,
untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ada di situ aja. Banyaklah yang telah melakukan ya Tuhan Allahku perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih Bu Ingrid. Nah, jadi kita ada dua ini ya, apa namanya, pembacaan doa pembacaan Alkitab kita langsung dari Alkitab dan kita dari layar. Memang hari ini memang spesial kita ya Bu ya, walaupun tadi di awal saya juga agak terbolak-balik gitu ya, tetapi nggak apa-apa ya, kita semuanya sedang belajar. Baik Bapak Ibu, kita memasuki pada acara berikutnya yaitu pendoa kedua. Kita akan bersama-sama mendoakan sahabat-sahabat yang saat ini dalam keadaan sakit, yang belum beruntung untuk bisa bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Silakan. Mari Bapak, Ibu dan teman-teman, kita satu hati untuk berdoa bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Dan semoga Tuhan kiranya mendengar doa kita karena kesungguhan hati kita mendoakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang pada hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, untuk mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia, sehingga pada perkumpulan doa pagi kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami dalam doa serta kami. Doa yang kami panjatkan kepada-Mu sebagai permohonan yang tulus untuk sahabat-sahabat kami yang sedang dalam pergumulan menghadapi sakit penyakit dan saat ini sedang dirawat. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Engkau berkenan melawat sahabat-sahabat kami ini untuk memberikan kesembuhan dan kepulihan. Bahkan mujizat-Mu pun kami mohonkan agar para sahabat-sahabat kami ini semakin kuat mengimani bahwa tak ada penyakit yang tidak mungkin bagimu untuk disembuhkan. Sebab Engkau adalah Allah yang perkasa, yang penuh kasih setia dan penuh anugerah cinta kasih yang berlimpah. Ya Bapa, kami mengingat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan dalam perawatan ini dengan berempati bahwa mungkin mereka ada rasa ketakutan dan rasa kesepian yang tak terungkapkan atas kondisi yang sesungguhnya yang mereka hadapi. Oleh karenanya ya Bapa, kuatkanlah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk selalu berharap padamu dan fokus mengandalkan-Mu sambil tetap percaya dan mengingat bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Engkau, dan bahkan penyakit yang mereka hadapi pun tidak lebih besar daripada-Mu, sehingga kesembuhan adalah niscaya bagi mereka. Selanjutnya kami juga mendoakan para pendamping dan keluarga yang merawat sahabat-sahabat kami ini untuk tetap mendapat kekuatan dari-Mu. Dan di atas segalanya ya Bapak, dahulu ampuni segala dosa kami dan dosa-dosa sahabat kami, supaya semuanya layak mendapatkan berkat kesembuhan dan kasih dari-Mu. Inilah nama-nama sahabat kami yang kami sebutkan satu persatu. Kami mohonkan untuk Bapak Budi Tobi, Ibu Sri Matupang, Bapak Tikus dan Ibu Wilayati, Ibu Mina Tamrin, Ibu Faika Darusman, Bapak Sri Wiono, Bapak Sinte, Bapak Agus Angyo, Bapak Daud dan Ibu Nora, Ibu Singira Harjo, Ibu Ovi dan Bapak Tanah, Bapak Julianto, Bapak Suwandono, Ibu Erli, Mas Markus yang sedang dalam kemoterapi, Ibu Gili Andreas Paramensal, Ibu Dogina yang melakukan radiasi.
Kak Astrid yang kemoterapi, Bapak Wirya dan Ibu Hendra, Ibu Yohana dari Panas, Ibu Rike, Ibu Min Marni yang sedang terakhir, Bapak Supedi, suami Ibu Hendra. Kiranya Engkau berkenan dengan nama-nama yang tadi doakan ini ya Bapak, dan mereka sungguh mendapatkan belas kasihan sesuai dengan curahan kasih setia yang tak terhingga. Seperti yang Kau menyatakan dan perkenankan melalui anakmu yang tunggal yaitu Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan doa yang jauh dari sempurna ini juga kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak. Sebelum kita memasuki doa yang ketiga, kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian apapun juga menimang. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Untuk berdoa ketiga, Bapak Arjano, kita bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak di surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami Kaya Pondok Indah. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan gereja kami, sehingga gereja kami bisa terus bertumbuh dan berbuah dan berguna bukan hanya untuk jemaat, tapi juga berguna untuk masyarakat sekitar. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk pencarian pendeta yang sudah sekian lama. Kiranya Tuhan tahu pergumulan kami mengenai hal ini, dan Tuhan kiranya pimpin sehingga kami bisa memperoleh satu sosok yang cocok untuk kami. Bapak, kami juga berdoa untuk ibadah esok, kebaktian satu, kebaktian dua, dan kebaktian tiga. Kiranya Tuhan pimpin pendeta yang akan membawakan dan penatua serta para petugas sendiri yang akan bertugas di sekali. Kiranya juga Tuhan pimpin para jemaat yang akan datang sehingga semuanya bisa benar untuk pemeliharaan Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk sekolah Tirta Mata, untuk para guru-gurunya maupun
surga, kiranya Tuhan pimpin mereka sehingga bukannya belajar mengajar yang baik, tapi Tuhan juga pimpin anak-anak sehingga bisa menjadi anak yang rajin dan pandai, tapi tidak sombong, bisa menjadi anak-anak yang percaya diri tapi tak rendah hati dan tetap yang paling penting tetap bertetap. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kiranya Tuhan menjaga anak-anak kami baik dalam tegang maupun dalam senang. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta dan penatua serta para BB bagian, para aktivis, para guru sekolah minggu di gereja ini. Semoga kiranya Tuhan pimpin para pemimpin kami ini dengan kebijaksanaan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan juga jaga kesehatan mereka sehingga mereka bisa melakukan aktivitas pelayanan dengan baik. Tuhan juga berkati mereka bukan hanya rohani tapi juga jasmani, mereka makanan dan rezeki yang cukup sehingga mereka tidak disibukkan dengan kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, akhirnya kami juga mau berdoa untuk Tuhan kami yang sekarang ada dibawakan oleh Pendeta Alex, dengan Tuhan pimpin Pendeta Alex sehingga bisa menjadi saluran berkat apa yang mau disampaikan kepada kami bisa mendatangkan manfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama belajar karena firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini kekuatan dalam terang Tuhan, merangkul kasih karunia Allah. Kepada Mas Pendeta Alex Sadil, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 9 sampai bawahnya bukan begitu. Ini saya tertukar sama Kak Ingrid. Aduh, kita baca bareng-bareng ya ayat 9 dan 10. 3, 2, 1. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Oke. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menjadi paradoks dalam kehidupan manusia itu kayak kapal kuda terbalik. Lahir tidak bisa apa-apa, tubuhnya lemah. Manusia mamalia satu-satunya di muka bumi ini yang menggantungkan hidupnya pada hidungnya sampai sekian belas tahun. Kudanya baru lahir tidak bisa lari-lari. Kuda baru lahir beberapa jam sudah bisa jalan kemana-mana. Manusia bergantung sama hidungnya lama sekali. Lalu kita makin lama makin kuat, makin bisa melakukan banyak hal sampai di masa-masa produktif kita. Intelektual kita berkembang, kemampuan emosi kita berkembang, kondisi tubuh kita makin optimal. Lalu kemudian makin lama makin menurun lagi. Bukan hanya fisik, tetapi macam-macam, termasuk dengan emosi dan intelektual kita juga semakin hari semakin menurun. Makanya banyak ilmuwan mengatakan bahwa orang tua itu kayak anak-anak. Emosinya,
kadang-kadang bapernya kayak anak, ya. Kehidupan manusia dari yang terbatas mampu kembali ke dalam keterbatasan, makin berat. Bertambahnya usia bikin kita menyadari bertambahnya keterbatasan kita. Betapa terbatasnya kita. Tapi justru di dalam keterbatasan itulah kerap kali suara Allah makin nyata. Sadar nggak waktu kita merasa paling kuat, paling hebat, paling mampu, Allah itu kita taruh di nomor sekian. Seolah-olah segala keberadaan saya ini ya karena kerja keras saya. Saya ada di posisi ini ya karena saya rajin, karena saya berdedikasi, karena saya melakukan segala sesuatu yang terbaik ya karena saya. Semakin kita menyadari kemampuan dan kekuatan kita, semakin kita menutupi ada bagian Allah yang sesungguhnya memungkinkan kita melakukan itu. Lalu kemudian semakin kita menyadari keterbatasan kita, semakin kita balik bergantung sama Allah. Hal paling sederhana ya, mungkin beberapa di antara kita mengalami. Dulu waktu muda begitu baru lompat dari kasus sih, cuek-cuek aja langsung mandi segala macam. Mungkin ada di antara kita yang bangun nih ada kekhawatiran. Saya angkat punggung nih mulai bunyi-bunyi nggak di punggung nih, gitu ya. Kalau saya mulai turun nih kaki ngilu-ngilu nggak, gitu ya. Makin bergantung sama Tuhan, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong ya. Saya mau jalan sedikit, Tuhan tolong, jangan sampai ada apa-apa. Makin kita menyadari keterbatasan, makin kita bergantung sama Tuhan, dan semakin Allah itu nyata. Persis inilah yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus yang tadi kita baca, ini adalah salah satu surat Paulus dari sekian banyak surat Paulus. Dan ini adalah salah satu surat yang paling emosional dan paling eksistensial dari seorang Paulus. Dia paling menunjukkan siapa dirinya dan keberadaan, paling mengakui diri. Kenapa? Saat itu dia ada di masa di mana dia itu terancam secara reputasi. Tahu ya, Paulus ini seorang murid Gamaliel. Gamaliel ini guru rabi top pada saat itu. Gak semua orang bisa berguru kepada Gamaliel. Kamu bukan hanya harus pintar, kamu harus kaya dan harus dari keluarga besar. Maka Paulus salah satunya, dulu namanya si Saulus. Makanya Saulus ini bukan orang sembarangan. Tapi kemudian ketika dia menerima Yesus, runtuh semuanya. Ya. Dia dituduh nggak bermutu secara retorika dan pengajaran. Pelayanannya dianggap nggak spektakuler. Jadi yang nyerang dia ini bukan cuma orang Yahudi yang nggak percaya Yesus. Yang mulai jadi Kristen juga nyerang Paulus. Kebayangnya? Nah, saya mau beritain Injil ke kamu. Kamu kenal Kristus ya juga karena pelayanan saya dan rekan-rekan saya. Sekarang kamu menyerang saya. Mungkin dari perspektif Paulus ini nyebelin sekali gimana? Dia mengalami sakit, penderitaan fisik yang menghambat pelayanannya. Yang di masa itu ketika orang sakit itu dianggap berdosa, dianggap tidak berkenan di hadapan Allah. Makin berat lagi pergumulannya Paulus. Dia pernah merasakan putus asa sampai tidak ada harapan hidup. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 8, Paulus sempat ada di titik jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia mengalami tekanan yang besar. Dan di budayanya Paulus pada saat itu, seorang pemimpin itu harus kuat. Seorang pemimpin itu harus penuh dengan wibawa. Dan Paulus tidak memenuhi standar itu. Jadi kebayang ya, posisinya Paulus, tidak mudahnya pergumulan batinnya dia. Makanya dia kemudian pakai istilah dulu di dalam ayat, atau dalam bahasa aslinya skolopstesarki.
Apa nih? Bukan duri dalam daging kayak ikan ya. Ikan itu lebih tepatnya tulang, bukan duri. Duri ini dari tumbuhan. Duri dalam daging di sini tuh bisa berarti duri, bisa berarti tusukan, bisa berarti gangguan yang terus-menerus. Ada sesuatu yang nempel di tubuhnya itu yang ganggu banget. Ya saya ini pengen ngelakuin ini, tapi gara-gara kaki saya ketusukan duri kecil yang mungkin gak kelihatan, pernah terus duri bambu, serat bambu ini sakitnya minta ampun, padahal kecilnya minta ampun, gak kelihatan lagi nyebelinnya mau dicabut susah banget. Ganggu sekali duri dalam daging buat Paulus. Jadi para penafsir juga nggak tahu apa yang, nggak bisa memastikan apa duri dalam daging yang dialami Paulus. Apakah karena sakitnya, apakah karena gangguan fisik kronisnya, apakah serangan psikologisnya atau apa? Nggak ada yang bisa dipastikan di situ. Tapi yang jelas, duri dalam dagingnya Paulus ini nggak diangkat sama Allah meski dia minta 3 kali. Paulus ini udah minta 3 kali sama Allah soal duri dalam daging yang menyebalkan ini, tapi nggak diangkat tuh sama Allah. Coba bayangkan ya kalau kita perspektifnya transaksional ya, Allah yang benar aja. Pas saya nyiksa pengikutmu, engkau samperin aku sampai aku berubah 180 derajat. Aku ditolak keluargaku, ditolak komunitasku, ditolak oleh siapapun, aku tetap maju buat engkau. Aku beritakan Injil di mana-mana, di kota ini aku bangun Jumat, di kota sana aku menginisiasi persekutuan, di mana-mana aku sampaikan tentang engkau. Sekarang aku punya duri dalam daging. Boleh dicabut tuh ya. Aku udah kasih hidupku sepenuhnya buat engkau, tapi nggak dicabut sama Allah. Ini Allah yang adil apa bukan? Belum bertanya. Coba kita diskusi sedikit. Allah yang adil nggak kayak gini? Udah serahin hidup nih, Paulus nih. Udah ditolak, dibuang di mana-mana. Sekarang dia hanya bergantung sama Allah. Lalu dia minta dicabut duri dalam dagingnya. Nggak dicabut sama Allah. Adil nggak? Mau bilang enggak buat aku, mau bilang adil gue kasihan. Apalagi kalau kita ngalamin. Saya udah lempeng hidupnya, bisnis saya disikat sama orang yang gak jujur. Tuhan saya gak minta langsung jadi kaya raya deh, langsung jadi naga ke-10, enggak. Pelihara aja hidup saya sehari demi sehari. Balikin aja perusahaan saya yang sebelumnya saya rintis. Gak dibalikin Tuhan misalnya. Atau sakit kita yang menahan, kita minta untuk Tuhan sembuhkan, gak disembuhin lu ternyata. Adil gak? Paulus mohon kelegaan, Tuhan gak ngasih kelegaan. Tapi Tuhan ngasih satu hal yang jauh lebih berarti, kehadiran. Duri dalam dagingnya gak dicabut, penderitaannya tetap ada. Dia mohon kelegaan, Tuhan gak kasih kelegaan, tapi Tuhan kasih sesuatu yang lebih dalam, kehadiran. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Bayangin ya. Ketika Tuhan mengatakan cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, di situ kita bisa melihat bahwa kuasa Kristus tidak hanya bekerja melalui kemampuan kita. Kuasa Kristus juga bekerja melalui retak hidup kita. Kata cukup di situ Bapak Ibu, itu artinya tuh memadai, bertahan, gak habis. Maka Allah mau bilang, Paulus, kasih yang aku berikan kepadamu itu jadi cukup ketika engkau berhenti mengandalkan hidupmu sendiri. Allah kasih nih, kasih karunia. Itu akan terasa cukup ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Makanya ada ungkapan yang mengatakan kebahagiaan itu sederhana, Bapak. Kondisi kehidupan dikurangi ekspektasi.
That's it. Kondisi kehidupan kita 10, kita atur, kita expect-nya 9 aja deh, nah satunya lebih kebahagiaan. Makanya Paulus di sini dia tahu kasih karunia Allah itu nyata. Ekspektasi dia adalah gak ada duri dalam dagingnya. Begitu ekspektasi itu dia cabut, dia melihat kasih karunia itu jauh melampaui apa yang diharapkan. Maka ini bicara soal gimana kita melihat keberadaan kita. Maka dalam konteks dunia kuno pada saat itu yang memuja kekuatan, yang memuja kesempurnaan, jawaban Allah ini subversif. Tuhan tidak menjanjikan Paulus hidup tanpa duri, tetapi dia menjanjikan duri itu gak akan pernah lebih kuat daripada kasih karunia. Karena kasih karunia Allah itu cukup buat dia. Dan bahkan Allah mengatakan kuasaku, mana kuasaku ya? Hilang kuasakunya. Harusnya ada slide-nya itu. Kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahan. Ada ayat tadi ya. Ini paradoksal. Menjadi sempurna di sini bukan berarti menjadi tak bercacat. Tetapi menjadi sempurna itu berarti ada tujuannya menjadi lengkap. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita dalam kelemahan, kuasa Allah itu mencapai tujuan. Buat nunjukin apa? Buat nunjukin kalau kita tuh gak bisa ngandelin diri kita sendiri. Justru ketika kita dalam kelemahan. Tadi ada yang sharing, ibu liturgos kita. Jam 2 baru nyampe rumah. Capeknya luar biasa. Tidur di sofa. Pagi-pagi bangun harus mimpin pelayanan. Lihat gak di dalam kelemahan itu kita bisa melihat Allah luar biasa. Iya ya, Allah luar biasa. Pelayanan pertama Tuhan atur sedemikian rupa sehingga dari Jember masih bisa ngejar pesawat ke Surabaya. Tuhan atur sedemikian rupa sehingga pesawat itu nyampe ke jalan. Tuhan atur sedemikian rupa pagi-pagi bangun walaupun masih ngantuk. Tuhan atur sedemikian rupa di dalam kelemahan. Ya. Maka ketika dikatakan kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahan, disitulah kita bisa melihat, oh Allah tuh punya kuasa tuh tujuannya tuh jadi tercapai justru ketika kita lemah. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera. Kondisi kelemahan apa yang mereka alami di sana? Bukan hanya kelemahan, kemerosotan luar biasa. Mereka juga mungkin melihat ini kondisi yang tidak mereka harapkan sama sekali. Tapi kita juga nggak tahu kuasa Allah seperti apa yang mungkin nyata melalui dan di dalam kehidupan mereka. Yang mungkin belum kelihatan saat ini. Yang mungkin saat ini itu terlihat seperti kabut yang menyelimuti luar biasa. Keluarga saudara kita masih ada di sana, belum bisa terhubung sampai sekarang, belum bisa dikontak sama sekali. Rumahnya ketutupan air sampai atap, nggak ada yang bisa bantu. Semua jalur logistik terputus. Salah satu pegiat kita Bang Ishak join sinode wilayah, tim sinode wilayah baru pulang kemarin siang dari sana. Mereka buat bawa logistik juga takut. Kenapa? Karena di tengah jalan dia rampok sama orang yang juga mengalami kesulitan. Bukan, ya memang sih ini kemudian jadi makanan buat orang-orang di sini. Tapi yang di sana di ujung sana 5 hari belum makan. Mereka juga dilema. Ada duit nggak ada logistik, ada logistik nggak nyampe tujuan dan seterusnya. Di dalam kelemahan itu kuasa Allah yang seperti apa yang akan menjadi nyata tergantung di mana kita melihat, tergantung di mana kita mengimani. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus itu sebetulnya tidak meromantisasi penderitaan yang dialami.
Dia akui kok ini bukan hal yang menyenangkan. Dia akui kok itu duri dalam daging. Jadi kita gak perlu menutupi kelemahan, kesakitan kita dengan pakai topeng lalu berpura-pura bahagia. Gak perlu seperti itu juga. Cukup diakui bahwa memang ini gak menyenangkan. Memang ini lemah dan menyakitkan. Paulus juga gak meromantisasi penderitaan itu. Tapi dia juga gak menikmati duri itu. Apa yang dia lakukan? Yang ia nikmati adalah Kristus yang tinggal bahkan ketika masih ada duri di dalam diri. Dia akui ini sakit, gak menyenangkan pelayanan Kevin. Tapi dia juga menikmati bahwa Yesus itu hadir bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Itu yang dinikmati sama Paulus. Disinilah terjadi perubahan bahwa kelemahan tidak lagi ditolak tetapi kemudian dipakai oleh Tuhan. Dia nggak membanggakan penderitaan, dia membanggakan Kristus yang hadir di tengah penderitaan. Maka Bapak Ibu, kalau di masa-masa sekarang punya kelemahan apapun itu, akui kelemahan itu, tapi nikmati bahwa Allah pun hadir di dalam kelemahan. Kalau lutut sakit, akui itu lutut sakit. Kalau boyok pegel, akui boyok itu pegel. Tapi juga lihat Allah yang hadir hari demi hari di dalam ketidakmudahan. Saudara, saya mengajak kita untuk hari ini, mari kita hidup dengan iman yang sederhana. Ketika aku lemah, Kristus tinggal. Ketika Kristus tinggal, aku kuat. Dan itu cukup untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ada yang mau sharing, ada yang mau bercerita, ada yang mau berbagi atau bertanya, monggo. Ada yang mau ngasih uduk? Kalau nggak ada, kita masuk ke dapur. Oh, boleh Pak. Terima kasih. Yang mau sharing, firman Tuhan hari ini sangat indah, sangat baik, bahwa kita tidak boleh bermegah diri dan kita tidak boleh ngomel. Dalam hari kesulitan kita tidak boleh ngomel, tapi justru kita mengimani bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita, maka kita masih bisa berjalan sampai sekian dan Tuhan tetap akan menyertai kita sampai selesai permasalahan itu. Satu hal yang kami hadapi minggu lalu, kami ada pertolongan Tuhan nyata dan ajaib. Kami ada reuni dengan saudara kami. Dia datang dari Holland, kita langsung bersama, ada 12 orang, dari termasuk kakak saya, termasuk Ibu V dan sebagainya. Jadi kita masuk di Cipete itu ya. Kemudian kemudian Toto tukang parkir ini datang. Pak, itu mobilnya Bapak ya? Iya, kenapa? Pak, aneh sekali ya Pak ya, kenapa? Bannya kok bisa bengkok Pak? Bannya kok bengkok? Ban yang mana? Ban yang depan Pak, bengkok. Aneh sekali, kita lihat. Kita lihat sana, ya betul. Dia bilang, Pak, saya lagi duduk di sini tempat menunggu. Saya menghadap ke mobil Bapak. Saya lihat ban depannya itu gini, tilted. Nah, kita lihat. Loh, apa ini? Jadi saya bicara sama teman-teman, Pak, ada yang laporkan sama yang punya dong. Jadi dilapor ini. Kenapa bisa gitu? Jadi rupanya ban ini sudah mau roboh barangkali. Nah, maka dia bisa miring. Jadi di situ kita disadarkan, oke, jangan pakai lagi mobil ini, langsung bawa ke bengkel aja supaya jangan risiko. Kita masih berusaha, jangan-jangan kita aja yang bawa ke bengkel itu kan bengkelnya nggak jauh ini, tapi jangan. Kita panggil mobil derek, diangkat bawa ke sana. Jadi dilihat, memang ban depan kalau kita mengkaji, jadi ban yang mobil itu yang di sini atau sebelah supir. Nah, di samping supir itu ini sudah patah ini. Patahnya gimana? Di lahornya, di itu ternyata apa? Satu engine-nya atau shock brokernya itu ada patah di dalam. Jadi kalau kita pakai lagi lebih banyak lagi, dia nggak akan kemana-mana, paling jatuh.
Dan di mana itu jatuh kan bisa di mana-mana saja, apalagi Cipete, di Terame dan segalanya. Jadi kita bersyukur pertolongan Tuhan nyata bahwa kita diberi wisdom untuk udah ambil mobil derek aja, bawa ke bengkel. Bengkel yang mana yang tentu yang cocok yang untuk masalah ini. Dan di sana dilihat langsung ketemu permasalahannya. Ya udah tinggalkan perbaiki dan sebagainya. Yang kita lihat bahwa mobil boleh rusak, kita boleh terganggu meeting kita atau sukacita kita. Tetapi Tuhan tetap menyertai dan Tuhan beri jalan keluar bahwa kita tidak sampai tergeletak. Dan di situ kita mengimani bahwa seperti tadi yang dikatakan, kita boleh mengalami banyak hal, tapi Tuhan tetap yang pegang jalan keluar itu, dan kita bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, bahkan kuasa Allah itu bekerjanya bukan hanya ketika memutuskan mobil derek, tapi bahkan pas ada bapak-bapak yang lagi duduk terus melihat itu ada roda bengkok. Siapa yang gerakin bapak-bapak duduk dekat mobil? Siapa yang gerakin bapak-bapak ini untuk merhatiin roda mobil orang? Siapa yang gerakin hati nih bapak-bapak buat ngomong ke yang punya bahwa ini mobilnya agak bengkok? Bisa aja dia diam, bisa aja dia cuek. Lalu kemudian ketika dipakai jalan hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi dalam kelemahan situasi, kuasa Allah kirim orang yang kedua kasih sesuatu. Disitulah kuasa Allah bekerja. Ada amin saudara? Haleluya. Gini gitu. Gitu Pak. Mari Pak. Ya. Saya hanya menyampaikan satu ilustrasi aja agar kedukaan Sumatera itu bisa kita resapi, sebab itu hal yang sangat luar biasa. Menantu saya membawa ketiga cucu saya, satu digendong, satu ditata. Kakaknya usia 10 tahun membawa kantong plastik dengan pakaian mereka pergi ke pengungsian, didirikan tenda di sana untuk mereka. Baru saja mereka masuk ke dalam tenda itu, angin topan datang, mengembuskan, menerbangkan tenda, sementara hujan turun. Cucu saya yang paling kecil menggendong menangis. Anak kedua cucu saya itu usianya 6 tahun mengatakan, Mama, Papa, dia menggigil. Jika kita ada di sana, mungkin kita pun tidak mampu melihatnya, tetapi ilustrasi saya membuka agar kita ikut sama-sama berdoa untuk mereka. Anak saya, cucu saya yang ketiga, yang perempuan, mengatakan, udah kamu diam, kita sama-sama tunggu sebentar. Namun hujan terus menetes, membasahi tubuh mereka, menggigil mereka. Sementara papanya, anakku, sudah gila dulu, mencoba menyelamatkan barang-barang di rumah. Ternyata banjir besar dan longsor membawa mereka hidup. Akhirnya ketiga-tiganya menangis merintih. Menantu saya mengatakan, Tuhan, tolong kami Tuhan. Jiwa kami berpaku serahkan kepada Tuhan. Jadi kehendak-Mu. Terima kasih. Jadi anak bapak sama ibu belum ada tambahan sekarang. Nanti saya mau ajak tim pendeta meeting,
Berbahaya. Ya, nggak mudah. Kita doain sebelum masuk kelompok ya. Ya Allah, kami tahu bahwa di dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Tapi di saat yang sama kami tidak selalu mampu untuk melihat dan memaknai, terutama saudara-saudara kami di Sumatera sana. Ketika lapar, ketika dingin, ketika tak ada tempat untuk berlindung, bahkan ketika hari demi hari berlalu dan harapan nampak tak ada gunanya, mampukan mereka untuk senantiasa mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, untuk melihat bagaimana kuasa Allah nyata di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Dan ya Allah, biarlah orang-orang yang Kau pakai, Kau perlengkapi untuk menolong dan membantu mereka, bukakan jalannya. Dan saudara-saudara kami yang terpencil di sana, yang terisolasi, boleh Tuhan pelihara hidupnya melalui bantuan yang berdatang. Biarlah anugerah cukup bagi mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bagi kelompok. Siapa yang akan membagi? Bu Santi ya? Terima kasih. 9 ya. Kita akan mulai berhitung sampai 9. Mulai dari saya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 2. Mari kita berkumpul, kita nomor masing-masing. Apa yang harus saya lakukan ini untuk tutup PT ini? Apa saja yang harus saya siapkan supaya kita nanti bisa? Memang kita akan ketemu ibu notaris untuk mengarahkan kita. Karena waktu kita buka PT kan melalui notaris, kita tutup kembali karena situ. Artinya persiapan tetap saya harus lakukan. Nah ini saya minta tuntunan Tuhan supaya saya jangan mempersiapkan begini ternyata begitu. Ini ternyata dia tidak populer Pak, kita akan punya 50-50. Jadi kalau saya tidak setuju, saya veto saja apa yang Bapak omong. Nah, kan bentangannya, kan bukan itu tujuan kita. Kita mau tutup dengan baik. Dan dia nanti mau melanjutkan dengan cara dia dan versi dia, silakan kan. Dan saya juga nggak menghakimi apa-apa. Sebaliknya, contoh saya mau alasan saya mengundurkan diri, oke. Saya mau lebih dekat sama Tuhan, saya mau menggunakan waktu yang ada ini untuk dengan keluarga. Karena cucu saya depannya Pak, ada 13 Pak. Jadi saya perlu waktu untuk spend dengan mereka. Baik semua lancar ya. Dan semuanya baik. Jadi ya terima kasih kita supaya bisa saya mempersiapkan apa, kemudian jalan kita target kita bersama benar bisa tercapai.
mampukanlah kami untuk menghayati bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Dan kini sebelum kami bubar dari tempat ini, izinkanlah kami menerima berkat. Kiranya Allah berjalan di samping-Mu sebagai sahabat untuk menemani pergumulan dan perjuangan. Kiranya Allah berjalan di belakang-Mu sebagai penolong, penopang, dan pendorong langkah. Kiranya Allah berjalan di depan-Mu sebagai penunjuk arah dan masa depan-Mu. Kiranya Allah berjalan di atas-Mu sebagai Tuhan yang bertakhta dalam hati dan pikiran. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memelukmu dengan cinta kasih dan kesetiaan, sehingga hidupmu mampu memancarkan wajah Kristus. Amin. Terima kasih Pak kehadirannya. Ini yang paling hampir peak. Tadi kata Kak Alex, kita ekspektasi 10, tapi kenyataan 9, terima aja. Nanti yang minggu depan 10 ya. Terakhir PDP-nya. Jadi kita akan ketemu lagi dengan kebebasan kita yang berharga dan rapuh temanya. Nah sekalian kita ketemu dengan Matthew, ya kader yang akan di sini. Jadi kayaknya ini minggu depan terakhir deh kita dengar dari dia. Jadi don't miss it ya. Oke, makasih Kak Santi, Pak Adanto, Pak Panglin. Tadi namanya belum disebut Panglin, tapi itu ya, Kak Ingrid, terima kasih banyak untuk pelayanannya, Bang Dani, Bro Jo, satu lagi. Kak Ingrid udah. Bang Alex, makasih banget. Kamu, Mas Pendeta, makasih. Mas tambah ganteng. Kirim salam sama Mbak Grace dan apa? Ada lagi Pak? Baiklah, mari kita mengakhiri. Beruntungnya nggak ada, karena Mbak Winnie-nya kadonya juga lagi nggak ada. Moga-moga minggu depan ada lagi ya, jadi seru. See you next. Oh ya, oke. Kotor lagi. Ketupat sayur, launya teri. Yuk, minggu depan kita hadir lagi.
Tuhan.